Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 27 April 2020 dan channel berada di Purwakarta yang insya Allah akan membahas tentang berdoa di bulan Ramadan. Aturan untuk saum di bulan Ramadan telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187. Hampir seluruh ayat tersebut terdapat kata-kata saum. Hanya satu ayat 186 yang tidak mengandung kata saum. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Peletakan ayat ini di antara ayat-ayat tentang saum Ramadan bukan tanpa maksud. Kalau ditilik dari asbabun nuzul, ayat ini adalah berkenaan dengan kedatangan seorang Arab Baduy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami dapat menajak atau memohon kepadanya, atau jauh sehingga kami harus menyerunya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, sehingga turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduwaih, Abu Sa'ih, dan lain-lain. Menurut riwayat lain, ayat ini turun berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku mengijabahnya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana? Sebagai jawabannya, turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir yang bersumber dari Ali. Menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Jilalil Quran, Allah menjawab langsung tentang keberadaannya yang sangat dekat dan langsung berfirman bahwa Dia akan mengabulkan segala doa kita. Dalam ayat ini juga terdapat 3 syarat untuk diterimanya suatu doa. Pertama, doa tersebut harus dipanjatkan kepadanya secara langsung. Jadi janganlah kita berdoa kepada makhluk Allah seperti jin, makam, atau pohon. Dan kalaupun berdoa akan lebih baik apabila doa tersebut diucapkan secara langsung kepadanya. Syarat kedua dalam berdoa adalah kita harus memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita seorang anak sebaiknya mengikuti nasihat perintah orang tuanya untuk mendapatkan yang diinginkannya. Sedang syarat yang ketiga adalah kita harus beriman kepadanya agar doa kita diterima. Walaupun ayat 186 ini tidak mengandung kata saum,
tapi penempatan ayat ini menunjukkan pentingnya kita berdoa pada bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab pada waktu berbuka. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Atau dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan orang yang dianiaya. Doa mereka diangkat oleh Allah di bawah awan pada hari kiamat dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan Allah berfirman, demi keagunganku, aku akan menolongmu walaupun sesudah suatu waktu. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Demikianlah urgensi dari berdoa dalam bulan Ramadan, karena hal itu meningkatkan kemungkinan doa kita diterima. Maka perbanyaklah kita berdoa dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita. Wallahu alam bisawab. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang Tom Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.